Yang ketiga, hubungi kepolisian setempat jika mengalami kekerasan fisik. Kenapa perlu dilakukan menghubungi pihak kepolisian? Karena secara umum debt collector ini adalah orang-orang yang berpenampilan kasar, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala dipertemukan lagi dalam video pembelajaran pada kesempatan ini. Salawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat-sobat sekalian dimanapun Anda berada, sekarang masih dalam suasana Syawal, Hari Raya Idul Fitri. Untuk itu izinkan saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada sobat-sobat sekalian yang telah setia mengikuti berbagai perkembangan dalam channel YouTube yang saya asuh atau saya jalankan ini. Sobat-sobat sekalian dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu dilimpahkan kesehatan, rahmat, dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sobat-sobat sekalian tetap bisa beraktivitas dalam suasana yang sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun juga. Sobat-sobat sekalian, suasana Lebaran menghadirkan suasana maksudnya bukan suasana yang serba sukacita, di mana bagi umat-umat muslim atau orang-orang muslim di seluruh tanah air, bahkan di seluruh penjuru dunia ini merayakan menyambut Hari Raya Idul Fitri yang ditandai dengan takbir yang menggema di mana-mana, menandakan berakhirnya bulan suci Ramadan. Nah, ada yang bergembira, bersukacita. Nah, di Indonesia salah satu bentuk sukacita dalam menyambut atau dalam rangka memeriahkan Hari Raya Idul Fitri atau Hari Lebaran tersebut adalah dengan tradisi pulang kampung atau mudik. Nah, di dalam tradisi mudik ini, sobat-sobat sekalian, di mana-mana kita lihat pasti ramai-ramainya kendaraan roda 2, roda 4, roda 6, roda 10, atau bahkan yang gak kehitung rodanya juga ramai ikut memeriahkan suasana Lebaran ini. Namanya juga suasana yang sangat bersukacita. Namun demikian, dengan banyaknya kendaraan yang berlebaran atau bermudik menuju kampung halaman masing-masing dari sobat-sobat kita sekalian, dari apa yang dilakukan tersebut untuk tujuan mudik adalah untuk menjumpai sanak keluarga, merayakan Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Kemenangan bagi umat Islam yang telah menjalankan berpuasa sebulan penuh atau selama 30 hari untuk Hari Raya atau hari bulan puasa Ramadan 1446 Hijriah yang lalu. Sobat-sobat sekalian, tidak luput juga menimbulkan permasalahan dari banyaknya kendaraan atau kendaraan bermotor yang pulang kampung atau bermudik ria ini, yang diambil atau dicegat oleh debt collector di tengah jalan atau dicegat oleh debt collector di kampung halaman. Nah, ini adalah suatu persoalan yang tidak pernah tuntas sebelumnya, atau persoalan ya yang mungkin dikatakan tiada akhir antara konsumen dari sebuah perusahaan pembiayaan atau yang disebut dengan leasing dengan orang suruhan atau debt collector yang diberikan perintahkah namanya, diberikan amanah kan namanya, surat kuasa kan namanya, oleh perusahaan leasing untuk menarik kendaraan-kendaraan yang melakukan
penunggakan atau tunggakan pembayaran cicilan terhadap leasing yang memberikan pembiayaan dalam pembelian kendaraan bermotor tersebut. Sobat-sobat sekalian, sama-sama sudah kita ketahui bahwa debt collector itu tidak boleh menarik kendaraan bermotor di jalanan karena ini akan melanggar hukum. Apa dasar hukum dari larangan terhadap debt collector menarik kendaraan di jalanan? Silahkan simak video ini hingga tuntas bagi sobat-sobat sekalian, atau jika menurut sobat-sobat sekalian video ini ada manfaatnya, bisa juga dibagikan kepada sobat-sobat sekalian. Apa yang menjadi dasar debt collector itu tidak boleh menarik kendaraan di jalanan? Silahkan simak. Yang pertama, dasar hukumnya adalah putusan MK nomor 71 PUU nomor maksudnya saya ulangi. Dasar hukumnya adalah putusan MK nomor 71 garis miring PUU strip 19 Romawi garis miring 2021 menyatakan bahwa konsumen berhak tidak ditarik kendaraannya di jalan. Nah, selanjutnya, penarikan kendaraan yang merupakan objek jaminan fidusia harus melalui prosedur penetapan pengadilan. Artinya, secara jelas putusan MK nomor 71 tahun 2021 sudah menegaskan bahwa konsumen tidak boleh atau konsumen berhak kendaraannya tidak ditarik di jalan. Dan penarikan suatu kendaraan bermotor harus melalui penetapan pengadilan. Namun demikian, apa yang harus dilakukan oleh sobat-sobat sekalian ketika kendaraan bermotornya ditarik atau diambil paksa oleh debt collector di jalanan? Apakah ketika sedang merayakan Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri ataupun sedang tidak berlebaran? Lantas apa yang harus dilakukan ketika debt collector itu melanggar hukum? Artinya debt collector itu memaksakan untuk menarik kendaraan-kendaraan sobat-sobat sekalian di jalanan, apakah ketika sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Lebaran ataupun tidak, atau dalam keadaan beraktivitas sehari-hari. Apa yang harus dilakukan? Pertama, juga yang harus dilakukan, harus kumpulkan bukti-bukti bahwa ada suatu keadaan atau suatu pemaksaan yang dilakukan oleh debt collector menarik kendaraan sobat-sobat sekalian di jalanan. Yang kedua, jangan menandatangani berkas-berkas saat melakukan kredit pembiayaan yang mungkin tidak jelas maksudnya. Namun tentu konsekuensinya ketika sobat-sobat sekalian terlalu teliti terhadap dokumen atau berkas yang diajukan oleh pihak leasing, maka ada kemungkinan pengajuan kredit sobat-sobat sekalian itu akan diakomodir atau tidak di-approve oleh pihak leasing tersebut, karena sobat-sobat dianggap suatu nasabah atau apa namanya istilahnya krediturnya, debiturnya dari leasing tersebut adalah termasuk kategori kepada orang yang tidak bisa diberikan fasilitas kredit. Nah, ini adalah konsekuensi hukumnya ketika sobat-sobat sekalian teliti membaca dari sisi kontrak yang dibuat oleh perusahaan leasing tersebut. Yang kedua, jangan menandatangani berkas-berkas yang tidak diketahui maksudnya. Yang ketiga, hubungi kepolisian setempat jika mengalami kekerasan fisik. Kenapa perlu dilakukan menghubungi pihak kepolisian? Karena secara umum debt collector ini adalah orang-orang yang berpenampilan kasar, ya, berbagai macam bentuk fisiknya, dan mereka tidak pernah jalan sendiri. Yang perlu sobat-sobat pahami bahwa debt collector tidak pernah jalan sendiri. Mereka selalu bergerombolan 2, 3, atau 4 orang minimal. Nah, mereka dalam melakukan penarikan selalu menggunakan bentuk-bentuk intimidasi. Nah, bentuk-bentuk intimidasi yang mereka lakukan ini salah satunya adalah
mungkin ketika badannya bertato dia mengeluarkan tatonya. Nah, ketika rambut gondrong, badan besar-besar, melakukan intimidasi terhadap konsumen yang mungkin pada saat itu sedang dalam keadaan sendiri atau tidak ada yang menemani. Dengan kecanggihan teknologi saat ini, saudara atau sobat-sobat sekalian, silahkan melakukan perekaman bukti terhadap apa yang dilakukan oleh para debt collector tersebut. Kenapa? Debt collector ini saat ini di satu sisi sangat meresahkan masyarakat. Masyarakat sudah melakukan pencicilan kendaraan bermotor yang mungkin bahkan kadang-kadang sudah berada di pada penghujung masa kredit, tapi ketika sobat-sobat sekalian melakukan penunggakan, maka pihak leasing akan memberikan suatu bentuk pekerjaan kepada debt collector untuk melakukan penarikan kendaraan bermotor tersebut dari tangan sobat-sobat sekalian. Nah, itu ketika mendapat kekerasan fisik atau ancaman atau segala bentuk intimidasi, silakan hubungi pihak kepolisian. Yang kelima, yang keempat maksudnya, silahkan laporkan kepada BPKN RI, Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia. Ini akan memberikan semacam bentuk advis kepada sobat-sobat sekalian. Dan yang kelima, laporkan ke OJK melalui layanan kontak OJK 157. Nah, ketika sobat-sobat melaporkan kepada pihak OJK, maka yang berkemungkinan akan mendapat sanksi hukum tersebut bukan hanya debt collector yang melakukan penarikan kendaraan sobat-sobat sekalian di jalan, tetapi juga akan berdampak kepada perusahaan leasing yang menggunakan jasa debt collector tersebut. Karena sudah jelas dalam putusan nomor 71 MK atau putusan MK nomor 71 PUU garis miring 2021 yang menyatakan kendaraan tidak boleh ditarik di jalanan. Yang selanjutnya, apa tindak pidana yang dapat dikenakan kepada debt collector tersebut? Yang pertama ada pasal 335 KUHP atau perbuatan tidak menyenangkan, yang bisa dijuntukan kepada pasal 55 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, dan pasal dijuntukan kepada pasal 365 tentang perampasan atau pasal 368 tentang pemerasan. Nah, ini adalah tindak pidana yang dapat dikenakan kepada debt collector. Yang selanjutnya perlu sobat-sobat pahami adalah mewaspadai perilaku debt collector. Debt collector ini banyak yang mengaku-ngaku sebagai debt collector, padahal kadang-kadang dia bukan debt collector. Jadi ada menurut BPKN RI tadi atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang dapat melakukan penarikan kendaraan bermotor, nanti saya jelaskan. Jadi perilaku yang harus diwaspadai ini adalah tentang orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai debt collector, padahal dia bukan debt collector misalnya. Nah, debt collector yang melakukan pencemaran nama baik, nah ini juga perlu diwaspadai, dan debt collector yang melakukan pengancaman dan lain sebagainya, bentuk-bentuk intimidasi yang dilakukan terhadap konsumennya. Sobat-sobat sekalian, di dalam aturan penarikan kendaraan yang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Fidusia dan juga di dalam putusan MK nomor 71 tahun 2021 yang saya bacakan di awal itu, yang pertama harus si leasing atau perusahaan pembiayaan ini harus melakukan peringatan kepada si debiturnya atau kepada nasabahnya bahwa cicilan kendaraan Anda sudah memasuki
tunggakan atau memasuki keterlambatan. Somasi atau peringatan ini harus dilakukan 1 kali, 2 kali, dan sampai 3 kali. Tidak boleh langsung melakukan penarikan. Dan jarak interval antara somasi 1, 2, 3 itu harus masing-masing 7 hari. Yang selanjutnya, ketika somasi ketiga tidak diindahkan, maka pihak leasing atau perusahaan pembiayaan boleh mengirimkan debt collector yang bersertifikat. Nah, ingat ya, yang harus dipertanyakan ketika debt collector ini datang ke menemui sobat-sobat sekalian, tanyakan tentang keberadaan sertifikat penagihan yang dia miliki. Siapa yang mengeluarkan sertifikat tersebut? Nah, kalau tidak ada sertifikat, artinya debt collector ini sangat yakin dan bisa disinyalir adalah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan ini adalah ilegal. Selanjutnya, setelah debt collector melakukan penagihan ke tempat nasabah atau ke tempat debitur, maka langkah selanjutnya adalah permohonan eksekusi yang dilakukan, yang harus dilakukan oleh pihak leasing atau perusahaan pembiayaan ke pengadilan negeri di wilayah hukum setempat kredit itu dilakukan. Artinya permohonan eksekusi ini harus diajukan terlebih dahulu oleh perusahaan leasing kepada pengadilan. Setelah penetapan ini keluar, nah baru nanti bisa dilakukan penarikan secara paksa kendaraan. Tapi ingat, yang menarik secara paksa kendaraan itu juga bukan debt collector yang diperintahkan atau yang diberikan surat kuasa oleh perusahaan leasing atau perusahaan pembiayaan, tetapi yang melakukan penarikan itu adalah pihak pengadilan melalui jurusita atas penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan, oleh ketua pengadilan negeri setempat di mana kredit itu dilaksanakan atau perjanjian fidusia itu dilaksanakan. Oke, sobat-sobat sekalian, jika menurut sobat-sobat video ini ada manfaatnya, silakan di-share atau dibagikan kepada akun-akun atau melalui akun-akun media sosial yang sobat-sobat miliki, agar ini menjadi suatu pengetahuan bersama bagi sobat-sobat sekalian yang mungkin membutuhkan tentang informasi. Nah, juga saya menghimbau kepada sobat-sobat sekalian, jika sobat-sobat sekalian ingin tidak menjadi objek hukum bagi orang-orang yang mengerti hukum, maka sobat-sobat sekalian harus belajar tentang hukum, harus memahami tentang hukum. Bagaimana cara belajar tentang hukum atau mempelajari hukum? Tentu harus banyak membaca. Bisa juga sobat-sobat sekalian dengan cara membaca, misalnya membaca buku saya misalnya, ini tentang hukum lingkungan, ya, ini tentang arbitrasi dalam sistem hukum Indonesia, bagaimana menyelesaikan sengketa. Ini contoh-contoh referensi buku yang bisa menjadi pengetahuan bagi sobat-sobat sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.